Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Winatari 200111120. Saya dari kelas Reguler Manajemen 2A. Di sini saya akan mereview mata kuliah Kewirausahaan Islami yang berjudul Ciri-ciri Muslimpreneurs dari pandangan cendekiawan dan akademisi Muslim. Kewirausahaan sebagai bagian dari ekonomi dan bisnis Islam yang berhubungan dengan pengajaran peluang di luar kendali sumber daya. Islam selalu mendorong umat muslim untuk menjadi pengusaha inovatif dan aktif. Menjalankan bisnis secara etika merupakan hal penting yang harus dipraktekkan oleh semua pengusaha, khususnya bagi para muslimpreneurs. Oleh karena itu, banyak muslimpreneurs menjadi pengusaha yang sukses. Secara umum, ada beberapa kriteria yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk menjadikan setiap pekerjaan sebagai ibadah, seperti pekerjaan yang halal, niat yang ikhlas, mematuhi syariat dalam pekerjaan, dan tidak mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam dan etika. Etik berasal dari kata Yunani yang berarti ethos. Etika merupakan karakter, tingkah laku, prinsip, moral yang mempengaruhi tingkah laku dan nilai-nilai yang dipercaya oleh individu atau kelompok. Banyak penulis mendefinisikan etika sebagai seperangkat nilai, norma, dan landasan moral yang berkenaan dengan perilaku dan perilaku individu atau kelompok sosial. Yaitu kemudian Islam dan kewirausahaan. Islam dan kewirausahaan termasuk individu-individu yang terlibat dalam suatu usaha atau bisnis baru, mendirikan bisnis baru, siap menghadapi semua resiko, dan mencari cara baru untuk menggunakan sumber daya secara optimal dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Pengusaha muslim terkait oleh etika dan semangat aturan Islam dalam menjalankan aktivitas kewirausahaannya. Analisis data kualitatif. Konsep-konsep ini jika diterjemahkan menjadi nilai-nilai menunjukkan bahwa sistem Islam telah mengintegrasikan fakta dan nilai, kemudian melembagakan sistem pengetahuan yang didasarkan pada akuntabilitas dan tanggung jawab sosial. Etika, moral, dan akhlak. Terkadang ada perbuatan yang salah dalam pandangan etika, namun dianggap benar secara moral. Keputusan untuk kohabitas sebelum menikah salah dalam pandangan etika dan juga ilegal dalam hukum Islam. Pembahasan tentang etika akhlak adalah tentang ciri-ciri baik dan buruk serta perbuatan yang boleh dan tidak diperbolehkan. Selanjutnya yaitu etika bisnis dan etika bisnis Islam. Pembahasan etika bisnis Islam sebenarnya mengacu pada teori akhlak dalam konteks bisnis. Islam sebagai sistem kehidupan didasarkan pada prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Hadis. Selain itu, terdapat berbagai teori tentang bisnis seperti teori utilitas, teori kepuasan, dan yang lain-lain yang harus dikoordinasikan dengan prinsip akhlak. Secara umum, etika bisnis Islam dan etika bisnis tidak jauh berbeda. Singkatnya, pengusaha muslim yang telah mengamalkan etika secara mutlak karena itu adalah etika, maka itu akan menjadi etika bisnis yang baik. Namun, jika etika dipraktekkan karena kesadaran Islam, maka akan disebut dengan etika bisnis Islam. Ciri-ciri muslimpreneur dijabarkan secara rinci berdasarkan tindakannya dalam menangani kegiatan usahanya. Intinya, para responden sepakat bahwa praktik etika bisnis Islam di kalangan pengusaha dapat dilihat secara jelas melalui pengamatan cara mereka menjalankan bisnis dalam fungsi tertentu.
Fungsi produksi dalam sistem ekonomi Islam dikendalikan oleh konsep ar-rizq serta sumber pendapatan halal dan haram. Untuk menentukan dan memilih produk yang akan diproduksi, Muslimpreneurs harus mempertimbangkan faktor-faktor, yaitu diantaranya thayyibah, manfaat, nilai ibadah, daya saing, dan daya tampung. Para Muslimpreneurs juga mereka harus menyesuaikan prinsip-prinsip umum dalam Islam. Untuk memperlancar proses ini, mereka didorong untuk mengupayakan sertifikasi konsumen, meningkatkan peringkat produk dan perusahaan, serta otomatis mereka juga memiliki jadwal pemantauan kepatuhan syariah. Pemasaran adalah fungsi bisnis yang mengidentifikasi kebutuhan konsumen, menentukan pasar sasaran, dan menerapkan produk dan layanan melayani pasar tersebut. Etika pemasaran Islam yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam berbeda dengan etika seluler dalam banyak hal. Berdasarkan perbedaannya antara pemasaran syariah dan konvensional, yaitu pengusaha muslim disarankan dan diwajibkan untuk menggunakan konsep 5P dibandingkan dengan 4P. Selain penerapan konsep 4PS atau 5PS, Muslimpreneurs juga disarankan untuk mengupayakan sertifikasi halal untuk setiap produk karena sangat bermanfaat bagi kelangsungan usahanya dan berbeda dengan bisnis yang lainnya. Selain itu, mereka dihimbau untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam, seperti melaksanakan bai hasad, bai nazah, terlibat riba, korupsi, monopoli, dan manipulasi. Semua sumber keuangan bisnis harus diperoleh dengan cara yang sah dalam prinsip Islam, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di antaranya yaitu yang paling penting harus diwaspadai oleh setiap Muslimpreneurs adalah permodalan dalam usahanya. Islam yang memperbolehkan yaitu yang halal dan yang ilegal. Di saat yang sama, para responden juga mengingatkan umat muslim untuk tidak terlibat dalam pengeluaran yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Responden membagi manajemen sumber daya manusia Islam dalam situasi yaitu hubungan dengan karyawan dan ketenaga kerjaan. Terciptanya hubungan dengan karyawan harus dilandaskan berdasarkan adil Islam. Tujuan utama menciptakan makhluk adalah untuk menyembah Allah dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.